sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Katakan memuliakan, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Biarlah kiranya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah pujian kami boleh naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah kami boleh menyanyikan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kerinduan kami kepadamu Tuhan. Berkati kami Tuhan yang memuji dan memuliakan namamu. Biarlah setiap puji-pujian kami yang kami naikkan boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap telinga yang mendengar pada saat ini boleh menjadi berkat bagi mereka Bapa. Biarlah hati mereka terjamah lewat puji-pujian kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pagari hamba-Mu dengan bala tentara malaikat surgawi untuk membela, membentengi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Berkati perkataan firman-Mu Tuhan, biar menjadi kesehatan, penghiburan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik. Sepanjang minggu, sepanjang hari yang kita lewati, Tuhan masih pelihara kita. Ya, coba kita tarik napas kita 2 kali. Dari hitungan pertama. 1, sekali lagi. 2, amin. Kita narik napas gratis ya. Coba kalau disuruh bayar tiap narik napas 5.000 saja. Sanggup kita membayar leh? Enggak sanggup ya, karena uang kita pun enggak ada. Tapi Tuhan memberikan gratis. Kita tidak tinggal di rumah sakit. Orang kaya sana membayar pun jadilah, supaya bisa mereka bernapas. Tetapi kita diberikan napas gratis. Oksigen itu gratis diberikan Tuhan. Jadi kita patut bersyukur leh. Ya, kita patut memuji nama Dia, memuliakan nama Tuhan. Saya katakan kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa bernapas seperti tadi. Ya, orang kaya itu membeli tabung oksigen. Ya, itu 1 tabung bisa sampai 1,5 juta. Itu untuk 1 hari. Ya, tetapi kita diberikan napas karena masih sehat. Ya, saya pernah berkata di sini kita harus tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Pertama, karena kita masih bernapas. Kedua, karena kita masih hidup dan sehat. Dan ketiga, karena Tuhan masih memberikan kasih karunia bagi kita. Amin. Yang ketiga, karena Tuhan masih memberikan kasih karunia, kemurahannya kepada kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia atau kemurahannya, kita tidak bisa bernapas, kita tidak bisa hidup. Amin. Ya itu balik ke situ lagi. Kalau tidak Tuhan kasih karunia, kita tidak bisa bernapas, tidak bisa hidup, tidak bisa sehat. Ya, jadi patut kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita itu begitu baik mengasihi kita. Dia rela memberikan nyawanya, apalagi berkat-berkat napas, apalagi berkat-berkat kehidupan. Ya, sangat kecil itu Bapak Ibu. Ya, percaya aja sama Tuhan. Karena Tuhan katakan di Matius 11 ayat 28 kemarin, datanglah kepadaku orang yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan padanya. Marilah pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu adalah enak. Ya, artinya setiap beban yang Tuhan berikan, pasti Tuhan menyediakan pertolongannya. Amin. Ya, setiap masalah yang kita hadapi, yang kita alami, kita diajak jangan kita
gunakan pikiranmu untuk menyelesaikan masalahmu. Betapa enaknya kita menjadi orang Kristen. Setiap apa yang kau alami, kita diajak untuk datang kepada Tuhan, serahkan. Ya, ada pertolongan daripada Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia ini, orang Kristen tidak sesungguhnya percaya penuh bahwa ada Yesus yang memberikan pertolongan, yang memberikan apa yang kau alami. Setiap masalah, pencobaan yang kamu alami, Dia siap memberikan jalan keluar. Amin. Haleluya. Mari kita membaca ayat firman Tuhan kita yang terambil dari Galatia 5 ayat 13. Kita sama-sama membacakan satu ayat aja, Galatia 5 ayat 13. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya. Galatia pasal 5 ayat 13 mulai. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kita dipanggil. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi tujuan ayat Alkitab ini, saya ngambil tema dipanggil untuk merdeka, ya, karena memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, tentunya Bapak Ibu merayakannya kemarin. Ya, puji Tuhan. Kita bersuka cita karena kemerdekaan bangsa Indonesia sudah sampai ke 75 tahun. 75 tahun ini tentunya sudah banyak diisi oleh pembangunan, oleh banyak tatanan pemerintahan yang begitu rupa. Ya. Jadi pembacaan ayat Alkitab kita ini saya ambil dipanggil untuk merdeka. Jadi Tuhan sudah mempunyai tujuan kepada kita supaya dipanggil untuk merdeka. Ya. Tentu Tuhan mempunyai tujuan membebaskan kita. Bangsa Indonesia ini mempunyai tujuan berjuang melawan penjajahan, melawan suatu penindasan oleh bangsa lain, supaya mereka merdeka, supaya mereka menikmati kehidupan kebebasan, ya, tentunya supaya bisa merancangkan kesejahteraan bagi mereka. Ya, amin. Demikian juga Tuhan mempunyai tujuan supaya Tuhan merancangkan kehidupan yang baik, merancangkan kehidupan yang penuh kasih, ya, supaya Anda bisa juga menunjukkan kasih itu kepada orang lain sesama. Sangat luar biasa firman Tuhan, ya. Kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, tapi kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuan Tuhan, ya. Tujuan bangsa Indonesia ini merdeka tentu dibebaskan supaya dari belenggu penindasan. Ya. Kita ingat Jepang sangat keras, walaupun 3,5 tahun semua kekayaan bangsa Indonesia diambil. Ya. Tenaga, keringat, ya, mereka kerjakan. Ya, bangsa ini ditindas supaya kekayaan bangsa ini boleh mensejahterakan bangsanya di Jepang. Demikian Belanda 350 tahun. Mulai nenek moyang dulu 350 tahun sangat panjang itu. Ya. Zaman dulu yang sangat purbakala.
Di mana bangsa Indonesia masih terdiri daripada suku-suku, daripada kerajaan-kerajaan. Itu zaman Belanda. Tetapi zaman Jepang, Indonesia sudah mempunyai sikap nasionalis untuk boleh memperjuangkan kemerdekaan, membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tujuannya supaya membebaskan, ya. Ada satu tindakan perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Tujuannya supaya kita miliki bangsa sendiri, ya. Bangsa yang berdaulat. Tentunya kalau dijajah tidak bisa bebas, ya. Untuk berpikir tidak bisa bebas. Untuk bertindak tidak bisa bebas. Apalagi untuk memikirkan kesejahteraan bagi bangsa, anak-anak cucunya, tidak akan bisa bebas. Ya, tetapi karena kita sudah merdeka, bangsa Indonesia merancangkan pemerintahan yang bagus, merancangkan semboyan negara yang bagus, merancangkan dasar negara Pancasila yang kuat, yang mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga terbentuklah satu negara yang kuat. Sampai sekarang ini 75 tahun tidak tergoncangkan, walaupun banyak hal-hal yang di dalam akan merobek kesatuan bangsa Indonesia. Ya, banyak musuh yang ada dari dalam. Mengingat bangsa Indonesia yang beragam-ragam bahasa, beragam-ragam suku, beragam-ragam agama, ya, beragam-ragam kebiasaan tradisi. Tetapi oleh karena dasar negara kita yang kuat, ya, dasar negara itu dibentuk dari pengalaman bangsa ini. Oh, hal yang kurang ini nanti ini bisa diikat oleh Pancasila. Ya. Pancasila sakti. Ya. Itulah dasar negara kita sehingga kita bersatu. Ya, kesatuan. Bapak Ibu tahu Pancasila? 5 itu coba kita sama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Haleluya. Dapat sepeda dari Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Ya. Jadi 5 dasar negara itulah mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, yang mempersatukan dari agama, suku, kebudayaan. Ya, di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, beragam-ragam kepercayaan agama di bangsa Indonesia ini yang sangat indah. Ya, dipersatukan dalam sila pertama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, supaya manusia Indonesia mempunyai kehidupan keberadaban, ya, yang lebih tinggi daripada yang lain. Ya, kalau ada manusia yang tidak beradab berarti melanggar sila kedua. Kalau ada manusia yang tidak memperhatikan sesamanya atau lebih memperhatikan golongannya, dia sudah melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian manusia yang memperhatikan kelompok-kelompoknya, agamanya tertentu, sudah melanggar persatuan Indonesia, sila ketiga. Kemudian untuk membentuk suatu kesepakatan bersama untuk membangun, tanpa memikirkan golongan, tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, itu diatur di dalam sila keempat, mendapat suatu hasil mufakat bersama. Kemudian yang sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua harus adil dan merata. Itulah dasar negara kita sehingga sangat kuat. Itu bukan sembarang dibentuk. Ya, dasar negara kita itu melalui pengalaman bangsa Indonesia ini sehingga bisa bertahan sampai 75 tahun saat ini. Ya. Jadi Tuhan mempunyai tujuan dalam kemerdekaan kita. Amin. Bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan.
ada tujuan supaya mereka hidup sejahtera, mempersiapkan bangsa ini untuk generasi ke generasi supaya mempunyai kehidupan. Ya, Tuhan juga mempunyai tujuan dalam memerdekakan kita. Coba dibaca ayat mari ayat 5. Tujuan pertama. Galatia 5 ayat 5 tadi. Ayat 5. Iya, Galatia 5 ayat 5. Firman Tuhan, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Amin. Amin. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi tujuan pertama yang Tuhan harapkan bagi kita, harus kita hidup oleh roh dan iman. Tujuan orang Kristen dimerdekakan harus pertama hidup oleh roh dan iman. Ya. Untuk sampai kepada Bapa di surga dengan landasan roh yang daripada Allah dan iman, kebenaran. Karena kita ini hidup bukan untuk daging, ya. Kita harus memperhatikan hidup kita secara bijaksana. Hidup di manusia ini sekarang hanya sementara. Tujuan kekalnya nanti adalah di surga. Ya, tujuan kekal, dikatakan kekal sangat panjang. Kekal namanya ya. Kalau dikatakan hidup kekal, ya sangat panjang, tak ada masanya. Tapi kalau hidup di dunia ada masanya ya kalai. Masa manusia di dalam Alkitab dikatakan hanya berumur 90 tahun. Ya taruhlah dikatakan 120. Sangat singkatnya sebenarnya 120 tahun. Saya rasa pun saya dulu masih ingat saya masih bayi. Anak-anak TK masih ingat saya. Tetapi sekarang saya sudah berumur 42. Tidak terasa. Ya kan? Kalau dikatakan 42 sekarang, saya ingat masih dulu sebentar kali. Ya masa-masa orang tua saya masih ada, betapa senangnya. Tetapi tidak sengaja sekarang, tidak sengaja lah ini saya katakan. Sudah 42 leh. Leh udah berapa umurnya leh? 43, hampir sama kita leh. Ya kan? Enggak terasa kan? Kalau songon-songonon udah 42. Ya. Jadi saudaraku, hidup manusia itu hanya sementara. Hidup di dalam daging, kalau Anda hanya menuai daging ini, menyenangkan kedagingan ini, ya apalah gunanya? Hanya 90 tahun. Orang yang kaya raya pun macam Bapak D.L. Sitorus sudah tidak ada lagi. Ya. Macam Dr. T.D. Pardede begitu kaya sudah tidak ada lagi. Jadi kemana kekayaannya? Coba saya pikirkan. Untuk apa yang dia cari itu? Sudah tidak ada lagi di bumi ini. Kekayaan itu tidak dia rasakan lagi. Nggak tahu aku dia rasakan nggak kekayaannya sekarang. Rasa tidak lagi ya itu ya. Dirasakannya lagi itu. Oh aku kaya dulu di dunia ini. Kaya aku. Hotelku banyak. Apa dia rasakannya lagi? Enggak dirasakannya lagi itu lah. Jadi tujuan Tuhan memanggil kita hidup merdeka adalah hiduplah oleh roh dan iman. Sayang kalau saudara sebagai orang Kristen tidak hidup oleh roh dan iman. Ya. Ada tantangan, ada cobaan. Pergunakanlah iman saudara supaya selamat. Ya. Sebenarnya rohmu berbicara dalam hatimu, ya, berbicara. Kalau memang Tuhan memanggil, berarti roh Tuhan ada dalam hati kita. Roh Tuhan itu lebih kuatnya berbicara. Kita mau lari nggak akan bisa, ya. Kalau kita pun jahat-jahatnya, ya, secara jasmani aku ini jahat sekali, ingin menikmati seluruh kedaginganku ini. Tetapi kalau udah roh Allah yang ada di dalam
diri kita, tentu roh itu akan selalu kuat. Percayalah ya, roh Tuhan ini lebih kuat daripada kebilang ya, kedirian kita lah kebilang ya. Nggak bisa saya bilang rohku, kedirian kita lagi kita bilang. Lebih kuatnya roh Allah itu daripada kedirian kita. Ya, dia itu berkuasa betul, berdaulat betul, menarik orang yang dari dalam dosa, bisa dia lakukan. Jadi tiada mungkin, ya walaupun kita orang yang paling berdosa, saya katakan penjahat kelas kakap le, ya macam si apa, Hercules di sana di Jakarta ditakuti, ya seperti John Kay, ya. Jadi seberapa jahatnya pun, seberapa beratnya pun kejahatan kita, yang tidak mungkin kita pikirkan, kita berada di jalan kebenaran ini, Tuhan sanggup melakukan. Ya, saya katakan minggu yang lalu, kalau memang Tuhan yang akan memanggil kita berada di jalan kebenaran Tuhan, walaupun pukulan yang keras, itu Tuhan akan lakukan untuk memaksa kita. Amin. Amin. Tuhan pasti akan lakukan supaya Anda selamat. Ya, saya katakan siapa lagi kita, makanya Tuhan bersusah-susah. Ya, tetapi kita yang dikasihi Tuhan, ya kita beruntung. Beruntung kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak memandang latar belakang, tidak memandang dosa, tidak memandang kejahatan yang kita lakukan. Asal kita mau tulus datang kepada Tuhan, ya, asal kita mau rindu, mau diberkati Tuhan, ya, Tuhan akan pulihkan. Amin. Tuhan tidak akan melihat, oh dosamu ini, enggak, manusianya itu le. Oh najul ho panakko doho, seterusnya do panakko, jolma do sangoni le, ya. Tetapi Tuhan enggak. Jadi semua manusia ini di hadapan Tuhan, saya katakan tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Ya, mau saudara lihat di Alkitab yang mengatakan manusia ini semua sudah telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Walaupun pendeta sekalipun, walaupun pastor, uskup, tidak bisa mengatakan dia orang yang saleh, kudus, suci. Tidak. Karena orang yang mengatakan bahwa dia suci, kudus, layak, dia itu seorang penipu. Ya, dikatakan di 1 Yohanes. Ya, coba kita lihat dulu lah dari Roma 3 ayat 23 le si mare-mare. Baca dulu le yang paling rajin. Ayat 23. Firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Jadi saya bacakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dikatakan semua orang telah berdosa, berarti semua, ya, tanpa terkecuali pastor, uskup, pendeta besar, pendeta kecil, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan dia orang suci, kudus, kita baca dulu dari 1 Yohanes 1 ayat 9 lah, semari-mari juga. Pusing kepala. Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita akan membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Amin. Ayat 10 ya, jelas. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita.
firman-Nya tidak ada dalam dia. Ya. Jadi kebenaran itu tidak ada di dalam dia. Yang sudah membuat Tuhan Yesus pendusta. Ya. Kalau ada yang manusia tidak berdosa, ngapain dia capek-capek mati? Ya, menebus seluruh dosa manusia. Jadi janganlah kita berkecil hati. Ya. Kita berpikiran dalam hati nurani kita, enggak mungkinlah aku menjadi orang baik. Ya. Tidak mungkinlah aku menjadi orang Kristen yang setia. Tetapi kalau Tuhan memanggil kita, ya, tangan Tuhan yang kuat akan memanggil. Pasti kita bisa menjadi orang Kristen yang setia, yang hidup oleh roh dan iman. Ya, itu di poin pertama lah. Kita katakan bahwa kita harus hidup oleh roh dan iman. Ya. Cobalah kita hidup oleh roh dan iman dalam dunia ini. Janganlah kita hidup menurut kedagingan hawa nafsu, ya. Karena sangat sia-sia. Saya katakan sangat sia-sia kalau kita hanya hidup oleh kedagingan dan hawa nafsu. Ya, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Baru di poin kedua, ada yang bawa Alkitab lagi? Mulai itu ya, di tengah. Galatia 5 ayat 7 sampai 8 lah ya. Iya, Galatia 5 ayat 7 sampai 8. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan itu tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memang memanggil kamu. Nah, kurang jelas lah ini, Mbah. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah kamu tidak sehingga dia serupa dengan kita lah ya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Amin. Jadi ada suatu kuasa yang mengajak atau menarik Anda itu supaya tidak menuruti kebenaran firman Allah. Sudah jelas ya? Ada suatu kuasa yang berusaha menarik kita. Dan saya percaya kuasa Tuhan itu lebih kuat daripada kuasa si dia. Siapa itu kuasa si dia itu? Pangeran kegelapan. Ya. Sibolis Naburju. Ya. Panglima kegelapan. Siapa namanya? Si Lucifer. Si Lucifer dan ante-antenya, ya, akan berusaha menjajah kita kembali supaya Anda tidak merdeka. Bangsa Indonesia dulu seperti begitu. Ya, tentara nikah, ya, memboncengi sekutu supaya ingin dijajah lagi bangsa Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia ngambil satu tindakan, saya tidak mau dijajah lagi, merdeka atau mati. Ya, kata pahlawan-pahlawan kita yang dulu. Merdeka atau mati. Saya tidak mau dijajah lagi. Ada satu tekad di dalam pejuang-pejuang kita. Jadi kita juga harus ada tekad seperti itu. Kalau ada yang mau mengajak kita lagi untuk tidak merdeka, tusan maho, ya, lau maho begu, ya, bisa kita katakan gitu leh. Lau mau san bolis. Ada orang yang tidak mau ibadah lagi di tempat ini. Aku mau tetap beribadah. Karena bukan untuk dagingku ini aku mau beribadah, tapi untuk roh jiwaku yang dalam yang harus saya puaskan. Ya. Jadi saudara harus mengerti bahwa ada rohmu yang perlu dipuaskan. Datang saja, nggak masalah ke tempat ibadah di sini. Bukan kedaginganmu itu yang perlu datang dipuaskan di sini. Ya, saya tidak membawa makanan di sini, kan? Ya, Lea. Karena saya pun ongkos saya pun terbatas. Biarlah firman Tuhan yang memuaskan kita. Dengan lalu puji-pujian saya memberikan berkat bagi saudara. Ya. Dalam jiwa saudara
memerlukan air, bukan seperti water, ya, tapi air hidup yang daripada Tuhan yang akan memuaskan setiap jiwa, ya. Jika ada roh Tuhan, pasti rindu kita ibadah, ya. Jadi kita hidup bukan, saya bacakan dulu ayat 7 tadi. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu, ya. Jadi ada kuasa yang berusaha menghalangi kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat Galatia ini sebenarnya dikatakan jemaat yang bodoh, ya. Rasul Paulus mengatakan itu jemaat yang bodoh karena pertamanya mereka sudah hidup semangat di dalam roh. Pada suatu keadaan semangat mereka berubah, ya. Mereka ingin hidup secara daging. Mereka sudah mulai hidup dalam roh, semangat dalam api kemuliaan Tuhan. Tapi satu saat mereka kendor, ingin hidup dalam daging, ingin menghabiskan kehidupan mereka di dalam daging. Itu adalah suatu kebodohan. Jadi harus tetap stay, ya, tetap di jalan Tuhan, ya. Tetaplah di dalam kebenaran firman Allah. Jadi Bapak Ibu yang saudara terkasih, poin kedua, kita harus tetap menanti kebenaran firman Allah. Ya, hidup yang sementara ini tetap diisi oleh kebenaran firman Allah. Tetap merindukan firman Allah yang merupakan satu makanan dan minuman bagi jasmani rohani kita, ya. Atau kita katakan kita bodoh, ya, kalau kita gantikan Yesus itu dengan kekayaan dunia. Ya bisa saja dunia menawarkan, kau tinggalkan Yesusmu, ini uang 1 M samamu, mau nggak leh? Ah masa leh? Betul leh, haleluya. Ini pekerjaan, ini istri 10 leh, bidadari leh. Atau ada leh, cantik seperti Nopia Kalajengking, apa? Seperti Napa Urba, Sophia Lacuba, 10 bidadari. Sedangkan orang sana aja mau, yang enggak pasti pun mereka ikutin. Ya, yang tidak pasti pun mereka mau ikutin. Karena diiming-imingkan yang tidak pasti, ya. Manusia ya ini punya alam sadar, ya. Keinginan yang indah-indah. Tetapi kalau janji manusia, hanya perkataan manusia, itu tidak ada pastinya. Tetapi kalau perkataan firman Allah, kamu akan memperoleh hidup kekal, itu pasti bagi kita. Ya, saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam kebenaran firman Allah. Kalau selalu membaca firman Allah, bisa kita semakin dekat kepada Tuhan, ya. Semakin kita tahu jalan yang baik dan benar. Tentu setiap ada masalah, kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan penyelesaian masalah. Setidaknya, ya Lea, setidaknya Tuhan berikan kesabaran dalam hati kita, ya. Setidaknya kita mempunyai pengertian yang luas tentang hidup ini dan dunia ini. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan, setidaknya kita mempunyai pemahaman yang luas, ya, sehingga kita bisa sabar, panjang sabar, ya, penuh kasih, ya. Karena kalau di dalam Alkitab
bicarakan dikatakan taburlah sebanyak mungkin, ya. Suatu saat akan kamu tuai, ya. Kalau menabur kebaikan sama lain yang di tengah ini, kalau lain siapa? Si Mangusang, lain marga Siombing. Kalau lain Siombing, kalau ini parahnya si Mangusang ini orang sukses ini, ku tengok, ya kan? Lah ini berusaha cari hati, taburnya. Belum tentu nanti dia keluar jadi mengingat lain. Tetapi yang lain tabur itu entah jatuhnya kepada si apa ini? Halawa. Entah si halawa yang nanti lain itu satu sel dulu. Wah, ayo lay hombing. Kita makan apa? Panggang. Iya kan? Kalau model si Mangusang, ini orang sukses ini. Ya kan, belum tentu. Tapi jangan kecewa. Sebanyak mungkin kita taburkan kebaikan, mana tahu yang satu muncul berhasil. Ya kan, Le? Ya. Jadi itu hanya trik manusianya itu, Le. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti itu juga. Taburlah sebaik mungkin supaya Anda menuai apa yang Anda tabur. Seorang petani menanam padi akan menuai padi yang banyak. Ya, seorang petinju berlatih supaya dia menang. Ya, begitu juga kehidupan kita harus berlatih. Ya, banyak firman Tuhan yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita. Ya. Kalau dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita memikirkan diri sendiri berarti untuk kebaikan kita. Kita kasih sebanyak mungkin orang. Tentu ada pertolongan lain, ya, dari orang lain. Yang kita tidak sangka-sangka, sebanyak mungkin kita menaburkan kebaikan. Orang lain pun akan memberikan kebaikan bagi kita. Amin. Iya, Le. Kalau orang lain kita mengasihi orang seperti diri kita, tentu kawan kita ini menganggap lain kita ini juga saudaranya, ya. Sebagai saudara, sedarah bahkan, walaupun tidak sedarah. Tetapi kalau kita mengasihi orang seperti diri kita sendiri, orang itu pun akan mengasihi lain seperti dirinya sendiri, ya. Itulah timbal balik. Jadi kebenaran firman Tuhan itu bisa menjadi penopang. Nah, itulah poin kedua, bahwa kita harus hidup menantikan kebenaran firman Allah. Hidup dalam firman Allah, kita akan memperoleh buah untuk setiap kehidupan kita. Kemudian ketiga, Tuhan memanggil kita mempunyai tujuan supaya kita mempunyai kesempatan untuk melayani. Ya. Kita mempunyai kesempatan untuk melayani di dalam kasih. Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkannya sama kita, ya. Tuhan kita sendiri sudah melakukannya untuk kita. Demikian juga kita harus melakukan seperti yang diperbuat oleh Tuhan. Mengasihi sesama kita, ya. Menabur kebaikan. Ayat 13 saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Jangan lagi kita mempergunakan kemerdekaan ini untuk kesempatan hidup dalam dosa. Ya. Jangan lagi kita balik kepada dosa. Jadi Bapak Ibu dipanggil untuk merdeka itu adalah kesempatan yang indah. Terbebas dari dosa. Ya. Hidup yang merdeka penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Ya. Berkat Tuhan itu Tuhan berikan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Berkat Tuhan yang kita berikan itu harus kita tunjukkan kepada orang.
kita bagikan selama di dunia ini. Itulah arti kesadaran kita kalau dipanggil secara merdeka, ya. Dengan pandangan kita bahwa dunia ini hanya sementara. Ya tabur aja apa yang kita dapat, kita usahakan pada orang lain. Ya. Kita akan menuai yang kekal nanti. Amin. Kita menuai yang kekal. Bukan tujuan di bumi ini. Kalau di dalam bumi ini kalau orang mentraktir kita minum tua, besok dia akan gantian mentraktir tua ya leh. Itu dalam bumi ini. Ya. Tetapi kalau kita ingin menuai yang kekal, kita lakukanlah kesempatan untuk melayani. Tinggalkanlah hidup dalam dosa. Ya. Karena dosa itu akan menyerintangi kita, menghambat jalan kita untuk datang kepada Tuhan. Bukan berarti kita oleh karena kasih karunia semakin suka berbuat dosa. Karena Tuhan kita itu Tuhan pengampun. Besok aku datang minta tolong, berdoa aku hilang dosa aku, luntur oleh darah Yesus. Tapi bukan gitu pengertiannya. Artinya kalau kita hidup dalam dosa yang sangat berat, kita boleh tinggalkan itu. Ya. Kita boleh hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hari demi hari semakin mulia. Ya, bukan hari demi hari semakin bertambah dosanya. Tidak. Tetapi hari demi hari semakin kita tanggalkan dosa demi dosa satu persatu. Supaya hidup kita suci kudus. Supaya darah Yesus tidak sia-sia yang membasuh dosa kita. Tujuannya supaya kita perlahan menjadi serupa sama Dia. Ya, semakin suci, semakin kudus, semakin terbebas, dan semakin banyak berkat. Ya, karena minggu lalu kita katakan bahwa Tuhanlah menjadi jalan kehidupan. Langsung kepada surga kita ambil berkat dan kita bagikan sama sesama kita. Ya. Jadi kalau kita mempunyai pemahaman seperti itu, tidak akan susah. Ya. Hidup kita ini tidak akan susah. Jadi dipanggil untuk merdeka. Pertama, kita harus hidup oleh roh dan iman. Kedua, kita harus tetap menantikan kebenaran firman Allah. Apapun yang dikatakan oleh firman Allah untuk kehidupan kita. Karena mengatasi hidup ini hanya dengan firman Allah. Ya. Dalam kebimbanganmu kita membaca firman Allah supaya kita mendapat suatu pencerahan untuk masalah hidupanmu ini, ya. Ada jawaban firman Allah dalam Anda menghadapi masalah. Ya, ada kekuatan kita peroleh melalui kebenaran firman Allah. Kemudian yang ketiga, tujuan Tuhan memanggil kita untuk merdeka supaya mempunyai kesempatan kita untuk melayani. Sesama kita melalui kasih, ya. Kesempatan kita menanggalkan dosa. Kesempatan kita untuk hidup dalam terang, ya. Hidup dalam kebenaran firman Allah. Ya, walaupun sekarang berumur berapa si Bang Musong? Oh, masih muda ya kan? 27 sekarang. Misal Tuhan memanggil sekarang. Ya, dulu sangat berdosa. Ya. Sangat panjang lagi ya kan mau mencapai umur 90 berapa tahun lagi 27. Hah? Iya, maksudku 63 tahun, 63. 27 aja rasa ini udah lama kali ini. 63 tahun lagi. Jadi hal-hal yang jahat selama 27 tahun sebelumnya kita berusaha berpaling kepada Tuhan, ya. Sekarang kita menghadap mulai umur 27 si Mang Usong berpaling kepada Tuhan pelan-pelan. Jadi berpaling. Dulu di sini terang, ini sekarang gelap. Berpaling pada terang.
Ya, yang gelap itu tidak nampak lagi. Amin. Amin lah ya semua ngusong. Yang gelap itu ditinggalkan, itu loh tujuannya. Pelan-pelan loh. Macam apa? Matahari bergerak. Jadi kegelapan itu tinggal. Ya, selama 63 tahun layak akan merasakan kemenangan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan takut untuk kehidupan layak yang selama 63 tahun ini. Apa yang Tuhan buat? Ya, ada layak pikirkan gitu. Enggak ya, jangan pikirkan. Ya berdoa aja le. Tuhan pasti tolong layak. Ya, lakukan kebenaran firman Tuhan. Lihat layak sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, perhatikan firman Tuhan. Ya. Kalau ada masalah kehidupan layak, coba datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Pasti Tuhan berikan pencerahan. Oh, sangat suntuk aku rasa. Ya, sangat bebanku ini sangat berat Tuhan. Masa depanku 63 tahun lagi Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan? Tak usah pala pikir-pikirkan lah, kerjakan. Amin. Kerjakan apa yang Tuhan suruh. Lakukan yang baik. Jangan lagi pikirkan yang hal-hal yang tidak baik. Yang berkat Tuhan akan mengalir kepada kehidupan kita. Kasih Tuhan akan sangat dicurahkannya. Ya. Asal kita tetap di dalam Tuhan. Asal kita tetap hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ya, kalau kita mau dijajah lagi, nggak tahu kita lah, ya. Kalau kita mau dijajah lagi, mungkin lebih susah lagi. Ya, semakin bengkok, semakin bungkuk. Seperti di dalam firman Tuhan. Ada seorang ya yang sudah dibebaskan oleh Tuhan rohnya. Ya, dari si iblis yang merasuk. Tetapi dia buka lagi hati kesempatan untuk si roh yang kejahatan ini boleh berajai hatinya. Akan semakin banyak lah. Kalau Anda membuka hati Anda atau jiwa Anda untuk hal-hal kegelapan, akan semakin banyak yang akan mengikat. Ya, semakin banyak lagi roh-roh jahat yang akan masuk. Percayalah itu firman Tuhan itu ada itu, cuman saya nggak baca. Ya, ada itu. Jadi jangan buka kesempatan sedikit pun untuk kegelapan. Ya, misalnya inilah ruangan. Kalau Anda membuka suatu celah akan masuk lebih banyak. Jadi kesempatan untuk merdeka ini, ya, lai si mare-mare coba saya tanya dulu. Kesempatan untuk merdeka ini sulit dipertahankan apa tidak? Untuk kita semua, sulit nggak dipertahankan untuk merdeka ini? Sulit juga ya le ya, banyak godaan ya lah. Tapi ada jawabannya le. Hanya tetap layak di dalam Tuhan. Iya, tetap bersandar dalam Tuhan. Iblis selalu berusaha supaya anak Tuhan itu jatuh, supaya kamu tergeletak tidak berdaya. Tapi ingat adalah Tuhan yang lebih kuat dari segala kekuatan yang ada di dalam bumi ini. Amin. Ya, Tuhan lebih kuat. Saya katakan kalau Tuhan Yesus sudah mengikatkan engkau pada perjanjiannya. Ya, saya katakan minggu yang lalu Abraham menerima janji Allah yang disebut dengan kovenant. Tetapi kita sudah menerima janji menjadi anak Allah. Ya. Kita sendiri, pribadi kita sendiri, bukan melalui Abraham lagi, tetapi diri kita sendiri yang sudah diikatkan kepada Allah Bapa yang di surga melalui Tuhan Yesus.